Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar semuanya? Gimana liburan kalian? Liburan kemana? Nggak ada yang ke Hong Kong? Ada ya? Saya absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah. Siapa? Abah siapa? Arsyad. Dia kenapa Arsyad? Arsyad sakit. Ada suratnya? Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita mulai dengan berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa? Ya, silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pelajaran, setelah kita berdoa tadi, silahkan kalian buka di LMS-nya. Di situ ada asesmen diagnostik. Saya hanya ingin ini bukan untuk penilaian. Saya hanya ingin mengecek bagaimana sih motivasi kalian untuk pelajaran. Silahkan kalian buka, kemudian diisi. Ya, silakan. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah kita lanjutkan pelajarannya. Jadi untuk yang materi yang semester 2 di kelas 10 kita akan mempelajari mengenai lembaga keuangan. Kalian sudah ada yang pernah ke bank? Ada yang punya rekening bank? Bank itu tujuannya untuk apa? Menyimpan uang. Selain menyimpan uang? Menabung. Kemudian persamaannya kan yang kita tabung di bank kan uang. Ya. Persamaannya uang sama bank apa? Ada yang tahu persamaannya? Jadi uang dan bank, uang maupun bank itu sama-sama bagian dari sebuah sistem pembayaran yang ada di negara kita. Jadi baik uangnya, kemudian bagaimana cara menabung, bagaimana cara mekanismenya seperti apa, kemudian bagaimana hitung-hitungan uangnya segala macamnya, itu semua bagian dari sebuah sistem pembayaran. Uang yang kamu pakai itu harus uang yang sudah diresmikan oleh pemerintah dan diakui oleh semuanya begitu. Coba kalian lihat di LKPD-nya, di situ ada bahasan mengenai uang. Kalian buka LKPD kalian. Uang kartal adalah uang yang ada wujudnya secara nyata, yang bisa kalian lihat langsung, seperti uang di dompet kalian. Uang di dompet kalian yang isinya pas-pasan itu. Nah, itu contoh uang kartal. Yang ketiga, alat sebagai alat penyimpan nilai. Ketika di zaman barter dulu, uang masyarakat menukarkan barang yang satu dengan barang yang lain. Tapi setelah adanya uang, masyarakat bisa menukarkan barang dengan uang yang ada. Jadi dengan uang masyarakat bisa memberikan harga terhadap suatu barang atau jasa. Sebelum kita lanjut ke bahasan yang berikutnya, yang tadi mengenai uang kartal dan uang yang giral, ada yang kalian tidak jelas? Oke. Yang jelas yang tadi saya bilang, kalau uang kartal, uang yang ada wujud fisiknya. Kalau uang yang giral, uang yang tidak ada wujud fisiknya, tapi tetap bisa kamu gunakan untuk pembayaran. Misal uang yang ada di rekening kalian, itu contoh uang giral. Gitu. Tabungan kalian di bank, itu uang giral. Kelompoknya, nanti dulu ya. Kelompoknya berdasarkan tadi data yang sudah kita isi. Ajeng Ayu kelompok 1, kemudian Ajeng Ayu, kemudian Melinda kelompok 2, kemudian Naila kelompok 3,
Ya, Pak. Sudah? Baik. Kalian lihat di LKPD-nya. Di LKPD-nya di situ ada 2 artikel yang saya berikan. Silahkan kalian baca. Kemudian baca artikel 1 dulu, kemudian artikel yang kedua. Kalau sudah, kamu jawab pertanyaan yang di bawahnya. Apa masalah yang ada pada artikel tersebut? Kalau kalian ada yang tidak jelas, ingin menambah materi, silahkan di buku paketnya ada. Mengenai uang ada di halaman 150 di buku paketnya. Kalau kalian mau cari di internet, mau browsing silahkan. Mau buka di YouTube silahkan. Ya, mau mencari siapa tahu kalian tidak paham apa yang dimaksud di situ. Coba dibaca dulu. Dibaca. Film tidak terusan ya? Ini nggak bisa nyala, nggak guna HP ini. Oke, saya nggak ngomong ngapain. Artikel 1 dulu yang dibaca ya. Setelah membaca artikel 1, baru kalian baca yang artikel 2. Di artikel 1 itu dibahas apa sih maksudnya yang uang kripto. Kemudian yang di artikel kedua ada studi kasus mengenai negara yang sudah menggunakan uang kripto. Apa yang terjadi pada negara tersebut. Nah, setelah kalian pahami, kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Gimana, Tasya? Ada masalah? Sudah paham anunya? Yang uang kripto sudah paham? Yang kripto? Sudah. Lumayan, Pak. Lumayan. Ilmu IPS, ekonomi termasuk dalam ilmu IPS. Ilmu yang selalu berkembang. Jadi kalau kalian malas untuk belajar, malas cari informasi, kalian akan ketinggalan info. Ya. Oke, waktunya sudah habis. Ya, sudah dirapikan jawaban kalian? Sudah ya. Kita akan bahas sama-sama mengenai jawaban yang sudah kalian cari. Sudah? Dah, ya lihat dulu ke depan. Jadi uang itu, uang adalah alat yang kalian gunakan untuk bertransaksi. Syarat utama uang adalah bisa diterima secara umum. Paham? Paham. Jadi gitu. Karena susah untuk membuat emas dan perak untuk kita bertransaksi, maka kemudian dibuatlah uang. Pencetakan uang ini harus sesuai dengan jumlah emas yang dimiliki oleh pemerintah. Paham? Jadi ketika pemerintah ingin mencetak uang sebanyak 5 triliun, maka pemerintah juga memiliki cadangan emas senilai 5 triliun. Supaya kenapa? Supaya supaya uang yang dicetak itu punya harga, punya nilai jual. Paham? Kemudian yang kalian bahas tadi, yang pertama apa soalnya? Yang di soal yang di aktivitas 7-nya? Masalah apakah yang terdapat pada artikel tersebut? Masalah apa? Kejatuhan harga aset kripto sehingga membuat negara diambang kebanggaan on seven. Apa jawabannya? Karena kejatuhan harga aset kripto tersebut membuat negara itu diambang. Membuat negara diambang kebangkrutan. Kelompoknya Tatia, apa jawabannya? Negara kebangkrutan El Salvador. Kelompoknya Melin? Kejatuhan harga aset kripto yang lebih dari 70% dari
Lebih dari puncak. Jadi apa namanya? Zaman sekarang ada juga kita kenal yang namanya cryptocurrency atau mata uang kripto. Cryptocurrency ini semacam uang digital, uang yang ada di internet. Apa namanya? Mengapa ini masih tidak diizinkan oleh pemerintah sebagai mata uang yang resmi? Mengapa? Sebab uang kripto ini tidak memiliki underlying aset, tidak memiliki jaminan. Paham? Paham maksudnya? Kalau uang kalian, walaupun lecek di dompet kalian, itu masih punya jaminan. Pemerintah ketika mencetak uang kalian, ada jaminan yang digunakan, yaitu emas, untuk supaya uang yang kalian buat itu bisa bernilai. Sedangkan yang uang kripto ini tidak memiliki jaminan. Semakin banyak orang yang meminati uang kripto, harganya semakin meningkat. Ada yang masih bingung? Nomor 2 apa soalnya? Pendapat kalian, apakah uang kripto cocok untuk digunakan di Indonesia? Menurut pendapat kalian, apakah uang kripto cocok untuk digunakan di Indonesia? Bagaimana? Teleponnya Cantika. Transaksi Cantika, ingat. maka dilakukan penukaran dulu kan dari mata uang dari Bitcoin itu ke uang Indonesia. Ya, Pastinya kan dalam bentuk uang digital bukan uang kartal. ya. Maka dari itu kan banyak orang Indonesia yang belum ngerti uang digital kayak gitu-gitu. Terus jadi nak cocok aja soalnya kan biasanya orang Indonesia pakai uang kartal, misalnya langsung berupa uang. Ya. Karena lebih cocok yang berupa uang yang langsung. Oke. Kelompoknya ketua kelas. Tidak cocok karena tidak memiliki jaminan. Ya. Selain itu, kripto sebagai komoditi atau aset digital juga tidak sah untuk diperjualbelikan karena mengandung unsur judi atau tidak masuk dalam syarat komoditi. Kripto juga mengandung tantangan ekonomi dan keuangan berkembang biak secara ilegal dan kegiatan kriminal seperti perjudian yang jadi tidak cocok untuk masuk ke Indonesia. Selain itu, cara penukaran uangnya sangat susah dan sangat tidak dimengerti. Belum familiar gitu ya. Oke. Jadi begitu ya. Jadi dari berbagai macam jawaban kalian, sebagian besar menjawab uang kripto belum cocok untuk digunakan di Indonesia. Ya. Jadi begitu ya. Jadi apa namanya, seperti yang saya bilang tadi, kita ini di ilmu sosial, ilmu yang selalu berkembang. Kalian harus tetap mengupdate ilmu kalian. Walaupun kalian mungkin tidak terlibat dalam uang kripto segala macam, tapi paling tidak kamu harus paham. Oh, begini loh maksudnya. Gini maksudnya, supaya antisipasi seandainya zaman tiba-tiba berubah, kalian sudah siap dengan perubahan zaman. Gitu ya. Jadi kita ulangi lagi, kalau uang yang biasa kalian gunakan, uang yang konvensional, itu adalah uang yang memiliki jaminan, ada underlying asetnya. Ada aset yang digunakan untuk menjamin uang tersebut supaya punya nilai jual. Di LKPD-nya di situ ada saya berikan pengayaan, kalian kerjakan di rumah. Ada link yang saya berikan di situ, nanti kalian kerjakan. Di situ mengenai uang digital. Jadi rencananya Indonesia akan membuat uang digital. Mirip seperti kripto, tapi karena dibuat oleh pemerintah, nanti akan ada jaminannya begitu. Ya, ada underlying asetnya. Jadi nanti kamu baca, kemudian kamu buatkan kalian buatkan saya komentar kalian dari artikel yang kamu baca tadi. Ya, paham ya? Oke. Kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Minggu depan kita akan membahas mengenai lembaga keuangan. Kita akan membahas mengenai lembaga keuangan, mengenai bank. Oh ya, ketua kelas minta tolong dipimpin lagi doanya. Iya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.